Legenda kuntilanak ini berawal dari cerita seorang perempuan hamil yang meninggal dunia sebelum sempat melahirkan bayinya. Sosok kuntilanak digambarkan berparas cantik, berambut panjang dan mengenakan baju panjang berwarna putih. Konon, penampakannya pada malam hari dan biasanya disertai dengan harum bunga Kamboja. Menurut cerita, beberapa ciri yang menandakan kemunculan kuntilanak lainnya adalah terdengarnya suara anak ayam atau lengkingan suara wanita tertawa pada malam hari. Kuntilanak juga dikisahkan tidak akan mengganggu perempuan hamil yang membawa paku, pisau, atau gunting. Tapi ketika diserang, paku tersebut harus ditancapkan tepat di atas ubun-ubun kuntilanak. Sundel bolong hantu yang satu ini agak mirip dengan kuntilanak, namun perbedaan terdapat pada punggungnya. Sundel bolong digambarkan sebagai hantu wanita yang punggungnya berlubang hingga tembus ke dada. Rambutnya yang panjang seolah-olah menutupi sebagian lubang punggung atau dadanya. Alkisah, pada semasa hidupnya ia diperkosa dan melahirkan anaknya dari dalam kubur. Oleh karena itu, arwahnya menjadi penasaran dan mengambil bayi-bayi yang baru dilahirkan. Pocong adalah hantu yang lumayan terkenal setelah kuntilanak, sering dijadikan tokoh dalam berbagai judul film di Indonesia. Ia digambarkan sebagai jasad dari seseorang yang ketika dimakamkan, tali pocongnya lupa tidak dibuka sehingga arwahnya penasaran. Konon, ia berkeliaran untuk mencari orang yang mau membukakan ikatan tali di atas kepalanya itu. Jika ada yang membukakannya, ia akan musnah dan arwahnya pun dapat beristirahat dengan tenang. Tapi ada versi lain yang menyebutkan jika pocong akan bergentayangan untuk membalas dendam kepada orang-orang yang membunuhnya. Penggambaran pocong juga beragam, sebagian mengatakan bahwa wajah pocong berwarna hijau. Sebagian lagi mengatakan, jika pocong berwajah rata dengan lubang mata berongga atau tertutup kapas. Genderuwo adalah hantu yang berwujud manusia bertubuh besar dan kekar dengan bulu-bulu lebat menutupi tubuhnya. Kabarnya, ia suka tinggal di pepohonan besar dan rindang seperti pohon beringin atau di sudut-sudut yang lembab dan gelap. Konon, genderuwo berasal dari arwah seseorang yang meninggal secara tidak wajar, misalnya bunuh diri atau kecelakaan. Karenanya arwah tersebut penasaran karena belum menerima kematiannya. Genderuwo akan menampakkan dirinya ketika ia merasa terganggu. Ada banyak cerita misteri seputar hantu ini, diantaranya menyebutkan jika genderuwo mampu menjelma menjadi manusia dan memiliki kemampuan untuk berhubungan badan dengan wanita hingga hamil. Selain itu, genderuwo juga terkenal usil, yaitu suka melempari rumah orang dengan batu kerikil di malam hari. Dalam kepercayaan satu awam, tidak semua genderuwo bersifat jahat. Ada juga genderuwo yang bersifat baik. Biasanya ia berwujud kakek-kakek berjubah putih dan terlihat berwibawa. Ia dipercaya seringkali membantu menghitan anak-anak dari keluarga tidak mampu yang taat beribadah. Tuyul digambarkan sebagai makhluk halus berwujud anak kecil atau orang kerdil, berkepala gundul, dan suka mencuri uang. Konon, tuyul dipercaya berasal dari janin seseorang yang mengalami keguguran atau bayi yang meninggal ketika lahir. Karena bayi, maka tak heran jika karakter tuyul seperti layaknya anak-anak, yaitu suka bermain. Menurut mitos, ada beberapa cara untuk menangkal tuyul masuk ke dalam rumah, diantaranya menggantung anak kepiting atau bawang putih di atas jendela atau pintu, mengikat tulang dengan benang sehingga sulit diambil. Wewe Gombel digambarkan sebagai sesosok hantu wanita dengan payudara yang sangat besar dan panjang. Wewe Gombel menyukai anak kecil. Maka, apabila di suatu daerah ada anak yang hilang secara mendadak, hal itu akan dihubungkan dengannya.
Konon, penampakan Wewe Gombel menyerupai wanita cantik sehingga anak kecil yang menjadi korbannya tidak takut kepadanya dan mau diajak ke rumahnya. Di tempat itu, anak tersebut akan dirawat dan disusuinya. Menurut beberapa cerita, anak yang diculik Wewe Gombel diberi makanan berupa kotoran manusia yang terlihat seperti makanan biasa. Selain itu, korban diketahui tidak mengenakan sehelai pakaian pun, alias telanjang. Tapi, tubuhnya akan dilumuri oleh lumpur. Untuk mencari anak yang hilang dan dicurigai diculik oleh Wewe Gombel, disarankan membunyikan peralatan dapur seperti panci, sendok, piring kaleng, dan sebagainya sambil memanggil nama anak yang hilang. Jika beruntung maka anak tersebut akan ditemukan, biasanya disembunyikan di atas pohon kawung, aren. Kuyang masyarakat Kalimantan percaya kuyang sebagai makhluk siluman pemangsa janin dalam kandungan. Kuyang sebenarnya adalah manusia, wanita, yang menuntut ajaran ilmu hitam untuk mencapai kehidupan abadi. Pada siang hari, kuyang terlihat sebagaimana layaknya orang biasa. Hanya yang membedakannya adalah kuyang memakai selendang. Selendang itu untuk menutupi tanda di lehernya. Konon, pada malam hari kepalanya akan terpisah dari tubuhnya. Kepala itu akan berubah wujud menjadi seekor burung atau kucing. Untuk membedakan kucing biasa dengan kucing jadi-jadian adalah saat ia mendarat di atap rumah. Suara mendaratnya seperti bunyi mobil jatuh, sangat keras dan jelas terdengar. Sedangkan cara melawan kuyang cukup dengan memukulkan sapu ejuk atau perabot rumah tangga seperti panci ke tubuh kuyang. Di Sumatera, orang menyebutnya sebagai palasik.